96,3 RPK FM Jakarta. Sahabat RPK, kembali lagi saya Arthur Tyson menemani sahabat RPK. Dan selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol seputar dengan yang namanya berkendara cerdas, sahabat RPK. Ya, berkendara cerdas di program khusus dari RPK FM selama 1 tahun ini, sahabat RPK, ngomongin keselamatan berkendara. Apalagi kalau bukan di Ayo Berkendara Cerdas. Ya, sahabat RPK, dan di program khusus Ayo Berkendara Cerdas ini kita akan ngobrol-ngobrol, sahabat RPK. Ini tentang, mungkin sahabat RPK ada yang pingin tahu banyak juga soal, ini lagi ngetren banget nih sahabat RPK, soal motor matic begitu ya sahabat RPK ya. Dan ya masih bersama dengan Waran juga. Hai Waran. Halo sahabat RPK. Iya, nanti kita berdua nih akan ngobrol tentang sepeda motor matic, tapi bukan dari kami berdua informasinya ya. Nanti kita coba tanya-tanya nih dengan salah satu anggota dari ini, namanya Skywave Owner ya. Nanti lebih lengkapnya kita tanya aja karena sudah ada dari Skywave Owner Jakarta. Ada Bro Freddy. Selamat sore Bro Freddy. Selamat sore saudara RPK. Wah, apa benar ya Skywave Owners Club. Owners Club itu sahabat RPK, dan itu motor matic ya semuanya ya. Iya, matic. Oke, nah itu dia sahabat RPK. Dan sahabat RPK yang mau bertanya silakan nanti bisa ikutan bertanya di line SMS dan juga line WhatsApp 08151802 kali 43 kali 08151802 kali 43 kali, atau juga dengan BBM di 554 C58B5 554 C58B5 dan di Twitter di @963RPKFM. Kalau ngomongin motor matic, Waran sendiri bisa bawa motor? Bisa dong pastinya. Bisa bawa motor bisa. Ya. Cuman gini, Bro Freddy, katanya bawa motor matic itu gampang, tapi ada juga yang bilang susah. Sebenarnya apa gampangnya, apa susahnya sih, Bro Freddy? Kalau menurut kita yang sering bawa motor di jalan itu, kalau motor matic itu sebenarnya gampang-gampang susah. Oke. Dan itu sebenarnya juga rada gimana ya? Karena semua main rem dan gas. Iya, semua gas rem aja gitu ya, kan. semua akselerasinya semua main di tangan semua, dan kaki nggak berfungsi. Gitu. Lain kalau misalnya motor kopling atau motor batangan, itu bergerak semua, tangan, kaki semua main. Dan terkadang kalau orang yang terbiasa dengan motor batangan itu sedikit rada canggung. Canggung. Iya. Sempat teman bercerita biasanya itu kalau ganti gigi kan tarik apa kopling, tuas kopling, ya. Tiba-tiba dia ngerem. Ya. Kadang-kadang, nah yang bikin canggung itu karena mungkin nggak terbiasa. Oke. Mungkin kalau udah sering bawa motor matic akan terbiasa dengan tersendirinya. Seperti saya juga dulu seperti itu. Dulu begitu. Dulu saya juga bawa motor kopling juga. Oke, itu ada pengalaman apa sih waktu itu? Pengalaman dari motor kopling lebih enak. Tarikannya juga lebih enak. Oke. Lebih cepat juga. Ya kalau untuk di jalan sedikit pegel kalau posisi macet. Kalau macet ya? Iya. Tapi memang kalau motor kopling itu kan bukan, motor matic sekarang udah mulai canggih juga, bahkan nggak kalah akselerasinya sama motor kopling ya? Iya. Itu memang lebih diminati, kebanyakan motor matic diminati oleh kaum hawa atau perempuan. Oh, karena simpelnya? Simpelnya. Oke. Tapi banyak kekurangan yang dipakai motor matic sama kaum hawa itu biasanya tidak terlalu tahu peraturan. Maksudnya gimana nih? Nah, ini menarik nih. Cuma asal bawa. Oh, aturan pakainya, aturan cara bawa motor cara matic. Bawa motornya. Oh, gitu. Dia bisa bawa, dia ngerasa udah bisa jalan. Udah selesai. Pokoknya jalan aja. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu posisinya. Itu dia harus belok kanan gimana, harus belok kiri gimana, dan saat posisi jalan pun terkadang banyak kaum hawa itu saat berjalan dia mau belok kanan tapi dia nyalain sen kiri.
Oh ini meme yang dalam tanda kutip maaf nih sebelumnya ya, mak-mak gitu ya, yang nggak tahu pokoknya main belok aja. Belok aja, dia nggak ngelihat kondisi di jalan di belakang seperti apa. Hanya gitu. dia dan Tuhan saja yang Iya, tahu. hampir mirip-mirip kayak baja juga jadinya. Oh gitu. Nah, cuma kan memang belum lagi respon bagaimana kita ketika rem itu mengendalikan motornya supaya nggak gampang slip. Ya, Iya nggak sih? kalau motor matic sebenarnya emang nggak bisa kaget kayak motor laki. Oke. Karena dia nggak bisa langsung ngerem mendadak dan itu pasti bakalan slip. Gitu. Dia jadi mungkin kalau untuk pengereman mungkin dia udah atur jarak. Oke, harus Gitu. atur jarak. Harus atur jarak, nggak bisa terlalu mepet. Kalau misalnya dia mepet, otomatis dia pasti dia bakal dia bejek itu rem depan. Bejek itu sekuat-kuatnya. Ditarik sekuat-kuatnya. Oke. Tarik sekuat-kuatnya, pasti dia melintir. Oke. Pasti seringan jatuh. Jadi gitu. memang ada teknik-tekniknya ya. Ada tekniknya sebenarnya untuk mengendarai motor matic gitu. Waktu Bro Freddy bawa motor matic ini belajar dulu tekniknya atau langsung bisa gitu? Atau Kalau memang harus belajar dipelajari? otomatis kan udah pasti bisa. Aha. Otomatis karena sering bawa motor. Cuma tinggal kita pengendalian aja dan posisi tangan kita karena sering bawa motor laki. Jadi mesti bener-bener dirasa dulu gitu. Oke, ini kayak perasaan ya, Iya, harus dirasa. pakai perasaan dulu. Oh, Jadi nggak memang bisa bener. langsung jalan udah bisa bawa motor matic jalan, nggak bisa. Oke. Karena kita jadi di jalan jadi panik sendiri gitu. Oh, oke. Oke, nah Sobat RPK yang mau bertanya silakan kami buka line teleponnya ya, nanti di 0218043 kali, 0218043 kali, atau juga bisa dengan SMS atau WhatsApp di 08151802 kali 444, 08151802 kali 4-nya 3 kali. Jangan lupa dengan format ketik nama, spasi usia, spasi domisili, spasi pertanyaannya dari sahabat RPK di topik kita di saat ini, sahabat RPK, dengan program Ayo Berkendara Cerdas ya. Nah, pastinya juga nanti saya mau tanya nih sebelumnya, nanti pas kita kembali lagi sahabat RPK, saya mau tanya juga, banyak yang mungkin heran juga nih Bro Freddy. Itu kalau bicara jarak jauh, Ya. banyak juga yang ternyata pakai motor matic gitu ya. Iya. Nah, memangnya kuat begitu kan? Dan hal apa aja sih yang harus diperhatiin kalau memang mau menggunakan motor matic sebagai alat transportasi jarak jauh gitu ya? Iya. Nanti sahabat RPK nanti akan saya tanyakan, dan pastinya kita akan kembali lagi sahabat RPK. Jadi jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 96,3 RPK FM bersama dengan program khusus Ayo Berkendara Cerdas. Pesanmu kepadaku
Ya, kembali lagi sahabat RPK, masih bersama dengan program khusus Ayo Berkendara Cerdas ABC sahabat RPK ya. Masih bersama saya Arthur Tyson yang ditemani oleh Waran, dan juga masih bersama dengan Bro Freddy dari Skywave Owners Club. Iya sahabat RPK, dan juga di P2MG juga ya, Paguyuban Pengendara Motor GPB juga ya. Iya. Nah itu dia sahabat RPK. Dan masih berbicara tentang di ABC kali ini, yaitu tentang motor Matic sahabat RPK. Kalau motor Matic itu tadi sebelum kita break sahabat RPK, saya tanya-tanya ke Bro Freddy, bahwa jadi lupa tadi pertanyaan apaan ya. Apa tadi ya Warannya? Itu persiapan kalau misalnya mau touring gitu kan. Oh, kalau mau jarak jauh. Iya, banyak yang mungkin belum familiar, tiba-tiba dari Jakarta di Surabaya misalnya, dari Jakarta naik motor Matic gitu kan. Emang bisa gitu ya? Bisa pasti. Bisa ya, memang bisa ya. Nah, apa yang harus diperhatikan kalau begitu, kalau memang mau menggunakan motor ini sebagai motor Matic ya, sebagai alat transportasi jarak jauh nih bro? Yang pasti untuk perjalanan jarak jauh itu mesinnya harus diperhatikan. Mesinnya pertama, mesinnya itu, terus untuk pengereman, kampas depan, kampas belakang. Tapi kalau misalnya nanjak itu sering ya temen gua gitu yang ketika turunan setelah nanjak cukup lama, karena kampas remnya baru loss panas biasanya. Bener ya, memang begitu ya? Seringan panas karena dia terlalu panas. Cuma nggak semua motor Matic sebenarnya gitu. Oh, oke. Kan ada beberapa motor yang kadang-kadang miss dari pabriknya. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan kalau misalnya supaya tidak terjadi rem loss tadi itu? Untuk supaya tidak terjadi untuk pengelosan rem itu sebaiknya juga dilihat jaraknya juga. Kalau memang kira-kira sudah terlalu jauh juga, motor kan juga perlu istirahat. Oh, gitu. Oke. Biar juga kondisi motor juga lebih stabil lagi. Gitu. Jadi kayak manusia ya, harus istirahat. Iya, pengendaranya aja harus istirahat, kan butuh istirahat. Motornya juga butuh istirahat. Ikutan. Iya. Okay. Apalagi kalau udah menjelang pagi. Kan itu otomatis kan juga kondisi kan juga nggak memungkinkan kadang buat pengendara juga kan nggak fit. Gitu. Motor juga ada yang beberapa di cuaca dingin bisa kuat nanjak ataupun turun, bisa ada beberapa kendaraan juga yang nggak bisa seperti itu. Jadi nggak cuma motor Matic aja ya? Cuma motor semua Matic, sama semua ya? sama sebenarnya. Oke. Nah, juga pernah teman waktu itu kita jalan-jalan jarak jauh, teman pakai motor Matic, masalah dengan roller. Nah, roller itu apa sih kalau boleh dijelaskan? Kalau roller itu sebenarnya akselerasi untuk percepatan dari kita mulai gas dari awal sampai titik limit sebenarnya. Sampai kemampuan motor itu seperti apa gitu loh. Tiap motor kan sebenarnya ada limiternya. Ada pembatasnya. Ada pembatasnya, jadi nggak mungkin bisa dipaksa terus gitu. Kecuali memang motor itu khusus buat balap atau buat apa, Maticnya khusus buat balap gitu. Jadi mesti diperhatiin dari rollernya, untuk dari bawah ukurannya berapa sampai dia dapat di tengah sampai akhirnya dapat di atasnya. Jadi ini untuk kecepatan ya? Kecepatannya gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya di bawahnya juga ukuran terlalu besar, motor juga pasti bakalan berat. Kebalik kalau misalnya dia di atas udah bawahnya besar terus di bawahnya kecil, di atasnya malah jadinya boyo. Boyo jadi, tuh apa tuh? Boyo itu jadi nggak kuat gitu loh. Jadi napasnya lebih jadi pendek gitu. Kekuatan motornya jadi lebih pendek gitu. Oh gitu. Jadi ngayun aja, nggak, kita udah bejek gas sekenceng-kencengnya, tapi motor itu kayak nggak lari, ya udah kayak stuck jalan di tempat aja. Oh gitu. Bisa sampai kayak gitu. Iya. Oke. Malah jadi jatuhnya maksa mesin. Efeknya gitu. bisa nge-gym. Kalau nge-gym jadi istilahnya stuck, itu dia stuck. Kalau enggak dia punya
dalamnya bisa bentrok gitu. Nah, itu kalau mau berkendara dengan roda maksudnya berkendara dengan motor matic untuk jarak jauh, sebenarnya kalau mesinnya standar saja bisa nggak sih? Standarnya bisa. Bisa ya? Bisa sebenarnya. Nggak perlu dioprek-oprek segala macam, bisa. Gitu. Oke. Kadang kan karena kita pengen coba lebih kencang lagi. Iya. Gitu. Apa kita mau jadi petugas, coba lebih kencengin lagi, jadi enak motornya juga. Kita ngejar dari barisan paling belakang sampai ke depan juga enak gitu. Cuma kadang ada beberapa orang yang asal main aja, pokoknya dia ganti segala macam padahal nggak sesuai, jadi dia jatuhnya maksa mesin gitu. Karena mesti banyak konsultasi juga sebenarnya. Iya gitu. Jangan main asal-asalan asal ganti ya. Oke. Ini biasanya memang sahabat RPK, kenapa kita angkat topik ini karena kan ini udah menjelang akhir tahun, biasanya banyak orang yang jalan-jalan juga ya. Iya. Jalan-jalan ke keluar kota begitu, dan biasanya juga nggak perlu naik pesawat terbang atau kapal laut atau apa, pakai motor matic misalnya. Oke. Mungkin Warren mau bertanya-tanya juga. Bertanya ini seputar itu sih Kak, biasa. Perlengkapan apa aja sih yang harus diperhatikan gitu kan kalau bawa motor matic nih gitu? Kalau perlengkapan sebenarnya standar ya, kita berkendara juga otomatis helm SNI yang pastinya, sarung tangan, terus sepatu juga safety, minimal sepatu lah kalau misalnya cuma untuk jalan-jalan. Surat-surat pasti ya? Surat-surat pasti nomor satu ya, biar STNK, tenang gitu ya. Biar tenang juga di jalan. Sepatu yang pasti. Soalnya kita di jalan juga nggak tahu kondisi jalan seperti apa kan. Kita nggak minta-minta, tapi kejadian terus kondisi kita nggak pakai sepatu, kaki kita yang trouble. Gitu. Ada aja yang kita jalan santai, kita tahu tentang itu ditubruk, ataupun seperti apa kita tergelincir di jalan. Gitu. Karena kita nggak semua jalan itu kita tahu medannya. Itu di jalan rusak. Di Sumatera Utara ya. Itu. Bukan jalan Sumatera Utara. Bukan kondisi Medan. jalan. Kondisi jalan. Kondisi jalan. Oke. Gitu. Jadi kalau standarnya sih seperti itu. Persiapan gitu. Berarti memang harus ada memang ya. Harus di prepare gitu. Lampu-lampu harus kita cek dulu. Lampu sen, yang pasti lampu untuk stop remnya juga gitu. Jadi kita kalau misalnya dalam jalan posisi lampu remnya mati, kita juga nggak tahu. Tahu-tahu kita ngerem, orang dari belakang kita nabrak, kita yang disalahkan juga. Karena lampu kita mati. Karena kita juga nggak dicek dulu sebelum perjalanan. Gitu. Kalau seperti standar sih seperti itu. Kalau sehari-hari deh, kalau bagi para pengguna sepeda motor matic terutama di kesehari-harian, cuma kantor, dari rumah ke kantor, Bung Fred juga begitu ya, rumah ke kantor juga bawa motor matic juga. Apa sih yang harus diperhatiin untuk motornya itu? Yang pasti sih kalau saya rutinitasnya seperti rem, otomatis saya rem. Cek rem gitu. Itu selalu ya? Selalu. Lampu rem itu udah pasti. Lampu depan pun harus gitu. Yang pasti juga keselamatan buat pribadinya ya seperti tadi, helm, sarung tangan, sepatu gitu. Dan pasti tekanan ban juga harus diperhatikan juga. Oh iya, tekanan ban memang sering terlupakan nih Bung Fred nih. Dan ukuran ban itu ngaruh nggak sih? Maksudnya untuk motor matic kan, motor matic itu kan kecil ya bannya ya. Tapi pernah saya lihat ada yang dirubah tuh ukuran bannya. Gitu ya. Ukuran bannya dimodif biasanya. Kalau udah dimodif gitu jatuhnya biasanya lebih berat. Untuk dia tarikannya lebih berat. Yang pasti juga bebannya juga pasti akan berat. Gitu. Karena dari posisi bannya pun udah di luar standar. Kayak motor gede mungkin kan, kalau motor batangan kan mungkin lebih enak karena dia pakai kopling. Tapi kalau motor matic kan beda. Gitu. Sudah ada ketentuannya. Udah ada ketentuannya. Dia mungkin bisa naik, cuma nggak melonjak naik sampai lebih besar dari kapasitas yang ditentukan dari pabrik. Gitu. Ini ada satu SMS dari Salam. Ini salam atau kirim salam nih? Dari 088 sekian. Selamat sore. Ayo berkendara cerdas. Bagaimana mendidik anak muda menurut jalan yang patut baginya agar semakin cerdas berkendara? Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih ya. Nah ini menarik juga nih Bung Fred. Bung Fred kan aktif di komunitas juga.
Saya kalau tidak salah tuh ada banyak ya komunitasnya Bung Fred ya. Enggak 70 sih, atau 80 sebenarnya. tapi gini Bung Fred, anak muda supaya anak-anak muda zaman sekarang banyak jadi sorotan juga nih, terutama yang gampang banget lawan arah. Misalnya di depan sini deket kan tuh dengan putaran balik. Iya gitu kita. Gimana sih? Apa sih yang harus dilakuin sebenarnya supaya anak muda sekarang tuh ngerti gitu loh sama aturan? Kalau untuk peraturan yang seperti itu sebenarnya dari dirinya sendiri sih sebenarnya. Oke. Gitu. Karena mungkin juga orang tua sebelumnya dari orang tua juga dari tingkat keluarga. Aha. Mestinya dari tingkat keluarga itu juga sebenarnya harus sebelum anak ini mengendarai harus tahu juga prosedurnya di jalan seperti apa. Oh, berarti dia sendiri dan orang tua ya? Iya, kalau misalnya garis depannya tuh. Kalau misalnya sampai terjadi apa-apa, orang tua harusnya tanggung jawab. Tapi terkadang kebanyakan di jalan orang tua juga lepas kontrol, tanggung jawab juga. Gitu, anaknya suruh tanggung jawab lah ini. Ya cuma kan semua kan pasti kan kebalikan ke orang tuanya. Dari keluarganya kenapa nggak memberitahukan sebelum dia jalan? Kamu tuh nggak punya SIM, kamu tuh belum pantas buat berkendara, belum siap. Tegas orang harus tuanya. Tegas gitu. Kadang-kadang kan orang tua seperti itu, gitu. Jadi bukan karena kasihan dengan anaknya ya? Kalau dari unsur kasihan sebenarnya banyak yang dikasihanin. Karena dia bilang kalau misalnya kasihan nanti dia nggak sekolah apa segala macam. Cuma kalau misalnya dari orang tuanya tegas, mungkin bisa dikurangkan hal-hal yang seperti itu. Oke. Gitu. Baik. Ya sahabat RPK, nanti kita akan lanjut lagi sahabat RPK masih dengan Bung Freddy dari Skywave Owners Club. Dan masih dengan topik kita seputar motor matic sahabat RPK. Sahabat RPK yang mau bertanya-tanya, pingin tahu mungkin yang belum diketahui oleh sahabat RPK tentang motor matic, ditunggu di 0815. Sekali lagi di 0815 1802 kali 444, atau juga dengan line Twitter di @963rpkfm. Bisa juga lewat telepon langsung sahabat RPK, nanti bisa ikutan beli telepon langsung di 021 8000 4-nya 3 kali, 021 8000 4 3 kali. Program khusus Ayo Berkendara Cerdas akan kembali lagi sahabat RPK, namun sebelumnya kita cocokkan dulu tanda waktu yang ada di studio. Jam di studio kami menunjukkan pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Pak Kris. Iya Bu. Saya perlu lembaga yang bisa urus kargo jenazah dari Jakarta ke Sumba. Bisa tolong cariin ya? Ibu perlu yang seperti apa ya? Pak Kris catat ya. Siap Bu. Saya perlu yang dapat menyediakan peti yang layak dan berkualitas. Terus ada proses embalming atau formalin. Memiliki armada ambulans untuk penjemputan dan pengiriman dari lokasi ke bandara dan begitu sebaliknya. Memiliki fasilitas ruang persemayaman sementara yang dapat digunakan untuk upacara keagamaan dan juga ruang tunggu yang nyaman bagi anggota keluarga. Tentu dengan fasilitas yang baik juga ya. Lalu mereka juga dapat mengurus surat ke kantor kesehatan pelabuhan dan semua dokumen yang diperlukan. Lalu ada shuttle service dari dan ke terminal keberangkatan atau kedatangan yang gratis. Yang tidak boleh ketinggalan, saya ingin agar semua biaya yang harus dikeluarkan itu ada kepastian dan masuk dalam satu invoice. Kalau yang Ibu minta itu saya tidak usah catat lagi Bu. Saya tahu lembaga yang dapat memberikan semua pelayanan yang Ibu inginkan. Oh ya? Apa namanya Pak Kris? Namanya pelayanan satu pintu untuk pengurusan pengiriman dan penerimaan kargo jenazah via udara. Pelayanan ini kerjasama PT Angkasa Pura II dengan Golden Gate. Namanya Human Remain Transit Launch. Tinggal hubungi Human Remain Transit Launch di nomor telepon 021 2921 5838. Luar biasa. Terima kasih ya Pak Kris. Golden Gate, because you never know. Cinta
kita pahami. Oh cinta, cinta penuhi harimu dan penuhi waktumu. Cinta, cinta aliri darahmu, aliri jiwamu. Cinta, cinta, apalah rasa hidup tanpa hadirnya cinta. Tak pernah benar-benar kita pahami. Oh cinta, cinta penuhi harimu dan penuhi waktumu. Cinta, cinta aliri darahmu, aliri jiwamu. Cinta, cinta, cinta penuhi harimu dan penuhi waktumu. Cinta, cinta aliri darahmu, aliri jiwamu. Oh yeah. Diriku, hatiku penuhi betul dengan cinta. Salahku, walaupun darahku, jiwaku aliri selalu dengan cinta. Sejauh ku bisa. Cinta, cinta penuhi harimu dan penuhi waktumu. Cinta, cinta aliri darahku, aliri jiwaku. Cinta, cinta cinta, cinta, cinta tentang cinta. Pesan laguku tentang cinta. Diriku dan hatiku, darahku, jiwaku. Pesan laguku tentang cinta. Diriku dan hatiku, darahku, jiwaku. Pesan laguku tentang cinta. Iya, balik lagi sahabat RPK dan masih bersama dengan program khusus Ayo Berkendara Cerdas ya. Dan masih bersama dengan Bro Freddy dan juga ada Waran sahabat RPK. Ini sebenarnya Bro Freddy ini sahabat RPK saya tahan karena harusnya dia ini juga mau persiapan menuju ke Garut kalau nggak salah ya. Iya betul, Wah, jarak jauh dengan motor metiknya. dengan motor metik. Oke, nah ini tampaknya ada penelpon. Kita mau coba tanya dulu ini. Kita coba sapa dulu ya di line telepon. Ada siapa dari mana? Di mana? Selamat sore Arthur. Selamat sore. Iya. Dengan siapa di mana? Selamat sore juga Bu Freddy. Iya, selamat sore. Ini Bobby di Jakarta Timur. Halo Bob, silakan. Iya, mau minta pendapatnya Bro Freddy ya. Iya. Kita tahu sama-sama kalau misalnya touring jarak jauh itu ya, kondisi cuaca ekstrim, kondisi medan yang Salju. tidak mudah gitu ya. Iya. Harus kita hadapi. Iya. Dan ini khususnya untuk motor metik ya. Iya. Tadi yang Bro katakan tadi identik dengan wanita gitu ya. Nah, menurut Bro Freddy, apa yang harus diperhatikan untuk wanita? Karena memang kalau aku nilai segi ketahanan fisik dan segi kecakapan berkendara kan tidak selalu sama dengan para pria ya gitu ya, Iya, Bro. betul. Apa aja yang harus diperhatikan gitu Oke, itu saja Bobby. untuk wanita. Kemudian yang kedua, bagaimana tips-tips untuk cara perawatan gitu ya sebelum touring ataupun sesudah touring supaya kondisi mesin itu tetap terjaga kualitasnya dan tidak terganggu gitu dari kerusakan begitu. Oh, iya. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Bobby. Silakan, Bro Fred. Untuk yang pertama Bro Bobby. Ya. Untuk yang masalah wanita untuk berkendara. Kalau untuk berkendara terkadang memang wanita
sering lupa atau sengaja atau kita juga nggak tahu. Terkadang kalau pas jalan itu dia lupa nyalain sen atau apa dan main asal jalan aja gitu. Mungkin banyak beberapa orang yang mungkin udah punya SIM, tapi terkadang nggak tahu juga tuh SIM nembak atau enggak. Gitu. Benar. Saat dapat SIM-nya Saat itu dapat ya. SIM-nya itu kita nggak tahu. Oke. Kalau mungkin dia dapat SIM-nya memang benar di tempat yang sudah dituju, sebenarnya dia harus tahu dalam berkendara itu seperti apa. Aturan-aturannya. Aturan main berkendara itu seperti apa di jalan raya. Oke. Di jalan raya ibu seperti di dalam komplek. Gitu. Di dalam komplek pun kita juga nggak bisa sembarangan. Masih banyak penduduk-penduduk yang di sekitar. Gitu. Jadi harus lebih tahu kondisi di jalan itu. Jadi harus lebih paham di jalan, dan berkendara pun harus lebih paham. Jangan asal cuma bawa yang penting bisa atau gaya-gayaan. Dilihat temennya, oh bisa bawa. Padahal di jalan dia nggak tahu apa-apa. Gitu. Kayaknya memang harus ketat ya untuk soal izin mengemudi ini ya. Itu harus. Itu yang terutama. Kalau memang dinyatakan dia bisa berkendara tapi belum punya SIM, sama aja bohong. Gitu. Emang berarti belum sah dia untuk bawa kendaraan. Tapi kalau memang dia udah bisa punya SIM dan bisa berkendara juga bagus, dan waktu ujian di praktek di pengambilan SIM dia bisa, berarti di jalan dia juga udah tahu aturan gitu. Tapi kenapa banyak wanita gitu sampai lupa dengan peraturan itu sendiri? Kadang-kadang gitu. ini juga sih Bung, terpengaruh juga dengan lingkungannya. Misalnya dia lihat orang lain, dia ikutan akhirnya. Betul, itu betul sekali itu. Nah, bagaimana supaya, kan kadang-kadang harus misalnya udah coba nih, yaudah lah nggak ngelawan arus, tapi lama-lama kok diklaksonin orang lah, sampai dibilang dimaki-maki, bahkan sok suci apa sok bener gitu kan, akhirnya lawan arus juga. Sebenarnya dari kita sendiri sebenarnya. Ya kita emang kalau misalnya kita mau bener, ya ikutin apa maunya kita aja, jangan ikutin apa kata mau orang gitu loh. Kita harus juga punya prinsip lah. Punya prinsip sendiri. Dengan caranya kita bawa kendaraan seperti itu, berarti mungkin bisa ada orang kecelakaan karena perbuatan kita. Gitu. Jadi kita, oh yaudahlah, gua nggak mau, lu mau kayak gimana jalannya, ya itu lo. Kalau gua nggak mau seperti itu, gitu. Jadi gue sesuai aturan aja. Kalau misalnya dalam posisi merah, lampu merah, misalnya, terus kita stop di belakang garis stop, ya udah kita stop aja di situ. Kalau misalnya dari belakang ada klaksonin, kasih lewat aja, biarin aja. Jadi nggak usah pikirin gitu ya. Gitu aja sebenarnya. Nah tadi yang keduanya tuh jadi lupa juga tadi Bobby. Pertanyaan kedua tentang teknik kayaknya, lebih teknik. Tipsnya. Tips kalau berkendara jauh. Tips sesudah touring nih. Dari sesudah touring biar mesinnya tetap terjaga. Gitu. Waran bagus ya, dicatat ya, nggak kayak kita. Just listen aja. Gimana? Sebenarnya kalau misalnya perawatan dari setelah touring itu sebenarnya seperti biasa hari-hari kita. Dari sebelum berangkat touring pun kita ada persiapan ganti oli yang pasti, apalagi otomatis matic itu ada oli matic sendiri dan ada oli gardannya sendiri gitu. Langsung ganti, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda untuk penggantian oli. Gitu. Jadi kita mau berangkat ganti. Setelah ganti, cek mesin semua, cek CVT semua, apakah karetnya itu masih layak pakai atau enggak, rollernya masih bisa layak pakai atau enggak, itu semua harus dicek gitu. Nanti setelah balik dari touring harus ganti oli lagi gitu. Jadi memang karena memang sudah lakukan perjalanan jarak jauh gitu ya. Perjalanan jarak jauh. Nah itu dia sahabat RPK. Sahabat RPK yang mau bertanya masih ditunggu ya di 0815 1802 kali 43 kali, atau juga dengan line telepon di 0218 444. Nah kalau tadi juga sahabat RPK saya sampaikan bahwa Bung Fred ini harusnya dia keluar kota tadi. Hari ini kalau begitu kan dilakukan persiapan ya pastinya ya. Persiapan ya. Terutama untuk motor. Apa yang dilakukan Bung Fred? Kalau persiapan motor itu udah dari seminggu kemarin. Jadi kalau persiapan touring kita nggak bisa mepet-mepet. Nggak bisa mepet-mepet ya, nggak bisa hari ini, harus seminggu setidaknya. Jadi kalau misalnya ada jarak
dari seminggu sebelum hari H kita bisa ngerasain kekurangan motornya seperti apa gitu. Jadi mendekati hari H kita bisa balik lagi ke bengkel untuk cek ulang lagi. Pas saat hari H kita udah prepare, kita udah siap, langsung berangkat gitu. Oke. Nah, di situ apakah harus semuanya diganti atau kalau diganti dilihat kondisinya seperti apa. Kalau memang harus dan riskan dan harus diganti ya mau nggak mau apa yang harus diganti ya? Harus diganti. Oke. Karena kita lihat tujuannya seperti kemana, kita lihat kondisi jalannya seperti apa. Kalau udah medannya naik turun, kalau mau sekitar kalau fan belt karet dalamnya itu yang seperti rantai, itu harus ganti kalau posisinya memang udah retak. Kalau udah serda retak itu harus ganti. Seberapapun biayanya mau nggak mau harus kisarannya berapa sih kalau mau misalnya nih motor yang dipakai sehari-hari kemudian mau dijadikan motor jarak jauh gitu, biasanya habis berapa? Kalau untuk saya pribadi yang pasti di bawah 500 iya. Oh gitu ya. Memang segitu dan itu harus dibayarkan segitu ya. Iya. Dan kita juga dengan harga segitu kita dapat hasil sampai balik ke Jakarta pun kita puas. Kita juga aman di jalan. Dan selamat juga di jalan. Kita nggak ngerusak perjalanan dengan rombongan. Apalagi dengan rombongan gitu. Ya, jadi nggak jadi beban. Nggak gitu jadi ya, beban buat yang lain gitu. Okay. Jadi kita harus siapin semuanya seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya juga nggak apa-apa. Mau nggak mau ya daripada kenapa-napa bayar segitu ya. Iya. Memang agak berat sih sahabat RPK, tapi daripada sahabat RPK ganti satu persatu kemudian bahaya di jalan dan bahkan jadi beban kalau misalnya berkendara dengan teman-teman. Betul. Oke. Sahabat RPK, wah tadinya janjinya sama Bung Freddy cuma sampai menit 45 nih, tapi kayaknya tanggung ya. Kita lanjut lagi nanti sahabat RPK, tetap di program khusus Ayo Berkendara Cerdas. Info RPK. Sahabat RPK, saya Marina Siregar dari KPSI. Khusus untuk ibu maupun istri dari anggota keluarga yang menunjukkan gejala-gejala gangguan kesehatan mental seperti misalnya menarik diri, terlalu banyak tidur atau justru kurang tidur, kemudian mengucapkan ide-ide yang tidak rasional, kemudian mengalami penurunan fungsi sehari-hari, diharapkan untuk segera mencari tahu pertolongan pertama yang dapat diakses. Jika dirasa perlu, ikutilah komunitas untuk mendapatkan dukungan. Yakinlah bahwa anggota keluarga Anda memiliki harapan untuk pulih. Semoga bermanfaat. Saya Marina Siregar, salam sehat jiwa. Anda baru saja mendengarkan Info RPK. Info RPK hanya di 96,3 RPK FM Jakarta. Aku dihadapkan pilihan antara benar dan salah. Aku mencintai kamu, sangat mencintai. Kamu berjalan bersamanya selama kamu denganku. Begitu rumitnya dunia hanya karena sebuah rasa cinta. Jadilah aku, kamu dan dirinya berada di dalam dusta yang tercipta. Mengapakah harus ku rasa sepenting itukah cintamu? Kita berawal karena cinta, biarlah cinta yang mengalir.
jadilah aku, kamu dan dirinya berada di dalam dusta yang tercipta. Mengapakah harus ku rasa sepenting itukah cintamu? Kita berawal karena cinta, biarlah cinta yang mengakhiri. Sepenting itukah egomu? Kita berawal karena cinta, biarlah cinta yang mengakhiri. Kamu dihadapkan pilihan antara aku dan dia. Begitu rumitnya dunia hanya karena sebuah rasa cinta. 96,3 RPK FM Jakarta. Kembali lagi dengan program Ayo Berkendara Cerdas, dan ini bagian yang terakhir ya Sobat RPK dari program ABC kali ini. Dan masih bersama dengan Bro Freddy dari Skywave Owners Club, dan juga aktif juga ya di P2MG. Dan masih bersama dengan Waran Sobat RPK. Dan ini kalau bicara soal motor matic, Bro Fred, Ya. ada juga yang bilang motor matic itu boros. Nah, pengen tahu nih dari sisinya Bro Fred sebagai pengguna usernya motor matic, benar nggak sih boros? Kalau boros, iya. Oh bener iya. Boros iya. Kirain ada pembelaan gitu Enggak. kan? Enggak. Kalau boros, Iya. kalau boros iya, Oh pasti gitu. ya. Oke. Gitu. Sama seperti mobil matic juga ya pasti boros. Nah Gitu. itu dia. Kalau matic juga pasti boros. Lalu gitu. lalu ngapain beli gitu kalau boros kan? Bukannya Simple sebenarnya. Oh, Karena sim- enak aja motornya. Oke. Kalau masalah bensin sebenarnya buat saya nomor 2. Wih sombong. Itu namanya belagu kayak. Oh gitu, karena simpel ya. Simple aja sih. Apalagi di perkotaan seperti Jakarta. Iya, kondisi macet, Macet. kita buat pakai motor matic sebenarnya lebih nyaman. Lebih nyaman. Setuju. Setuju. Dibanding pakai motor batangan, kita udah capek kaki, tangan. Ah enggak. Sampai turun pun aja susah sebenarnya dari motor batangan. Oh gitu ya Bung Iya. ya? Oke, nah pingin tahu juga nih, sempat waktu itu ada pertanyaan yang muncul menanyakan tentang apa sih bedanya pabrikan motor matic pabrikan Tiongkok dan pabrikan Jepang. Nah bisa nggak Bro Fred Kalau saya sendiri sih pabrikan. pendapatnya Bro Fred? Kalau pabrikan Jepang sebenarnya dibanding Tiongkok saya lebih prepare ke ini ya, pabrikan Jepang. Oke, prefer Gitu. ah. Karena juga kondisi bahan di mesin itu lebih kuat. Setahu saya lebih kuat. Oke. Selama saya ngeliat di jalan dan teman pun ada yang memakai motor produksi dari di luar Jepang, itu beda banget dengan produksi Jepang. Gitu. Saya merasa selama 6 tahun saya pakai motor produksi dari Jepang, benar-benar salut lah. Gitu. Oke. Saya ngerasain seperti itu. Nggak ini ya, maksudnya kan murah gitu kan, ukuran kalau dari harga murah lah, Tiongkok bisa dan kalau dari model, dari tampak luarnya nggak kalah cakep kok sama misalnya kayak gitu. Ya kalau murah udah pasti murah. Oke. Cuma harga juga menyatakan kualitas juga pastinya. Gitu. Dapat murah ya kondisinya seperti ini, dengan harga lebih sedikit dapatnya seperti ini, harga mahal pun dapatnya lebih bagus lagi pastinya. Bayar harga ya. Iya. Harga menentukan kualitas. Iya. Harga menentukan Nggak bisa kualitas. bohong juga pastinya itu. Oke.
Nah, kalau bicara spare part juga nih, dengan motor yang matic, dengan motor manual itu sebenarnya beda-beda tipis kah atau sama-sama aja sebenarnya kalau soal harga spare part? Kalau spare part sebenarnya beda-beda tipis, tergantung dari jenis motornya aja sih. Kalau misalnya memang motor laki kan pasti kebanyakan lebih mahal spare partnya. Iya. Kalau motor yang bukan matic, cuma yang di bawahnya itu kayak sebentar motor-motor bebek, itu mendingan lah harganya, nggak terlalu mahal. Oke. Kalau saya di matic ini juga harganya sebenarnya nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga, sedang-sedang aja sebenarnya. Gitu, cuma emang kondisi bahan pun saya merasa puas. Gitu, dengan harga segitu saya ngerasa puas dan memang sudah terbukti. Gitu, bukan dengan harga segitu ini nggak terbukti begini, enggak, emang dengan harga segitu saya terbukti awet pastinya. Gitu. Oke. Ya, sahabat RPK, yang pastinya apapun jenis motornya, mau matic, mau kopling, mau semi otomatis, tetap balik lagi bagaimana kita cara berkendaranya, begitu ya. Lalu juga ada yang bilang juga bagaimana cara mengendalikan emosinya. Iya. Ya nggak sih Bung Fred, bener nggak sih? Bener. Jadi apa nih sebelum kita pamit dengan sahabat RPK, mungkin yang bisa disampaikan Bung Freddy ke sahabat RPK pengguna sepeda motor, baik matic atau non matic, yang harus diperhatikan ketika berkendara? Yang pertama yang harus diperhatikan dalam berkendara itu yang pasti kita juga harus memperhatikan kendaraan kita dulu. Oke. Udah sehat jalan, udah siap jalan atau belum, udah sehat atau belum. Terus dari kita pribadi pengendaranya udah sehat, udah siap atau belum, udah sehat apa belum. Oke. Dan harus usahakan sebelum keluar dari rumah persiapkan diri juga, berdoa kalau perlu. Dan itu kalau bisa harus. Oh, itu yang sering dilupakan tuh ya. Terkadang orang berdoa, orang terkadang lupa dan langsung jalan. Gitu. Yang pasti patuhi setiap rambu-rambu lalu lintas, setiap aturan di jalan kalau bisa dipatuhi agar tidak terjadi kecelakaan dan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Nah, itu dia yang harus diingat tuh sahabat RPK, karena jalanan bukan milik kita sendiri ya. Betul. Milik bersama. Jalanan ya? Milik bersama. Milik bersama. Wah, kayak motonya stasiun TV mana? Tapi ini bener sahabat RPK, serius tapi santai. Tapi ya kami harapkan obrolan kita selama 1 jam ini juga bisa membuat sahabat RPK jadi aware ya, jadi ingat, terutama dengan jadi motor matic ini sebenarnya gampang-gampang susah ya Bung Fred ya. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah, tergantung bagaimana kita mengendalikannya. Iya. Oke. Terima kasih banyak Bung Fred. Ya, sama-sama Bung Arthur. Tadi juga katanya setelah ini mau bersiap-siap menuju ke luar daerah begitu ya. Iya. Sukses dalam perjalanan. Terima kasih. Selalu jaga keselamatan berkendaranya ya. Pastinya. Salam juga buat teman-teman di Skywave. Siap. Terima kasih. Dan iya sahabat RPK, sudah waktunya saya Arthur Tyson bersama dengan saya Waran. Kita berdua harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya sahabat RPK. Terima kasih juga atas atensi yang sudah sahabat RPK sampaikan. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Have a nice weekend. So fast when I'm with you. No matter what I do, every time you send shivers through my body, feels like something. If you ever been in love, you know what I feel. I'm falling so hard, but I am flying with your wind. Yeah, you light up my world. 1,000 fireworks light up. But when you look my way, you make this heart beat. 'Cause they say true love never fails. So I'm giving my all, giving it all to you.
into my veins and I'm all about you. In my mind your picture stays. My body can't handle what my heart feels. Straight from the heart, through my blood, into my veins and I'm all about